Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa tanfarijul qulub wa tasahhalu su'ub. Summa shalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina maulana Muhammad Habibil arwahi wal qulub wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ilaihi mansub. Puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Malam hari ini saya bergembira meskipun saya sedih. Bergembira bisa hadir di edisi pertama saya hadir di Lailatul Ijtima. Senang sekali meskipun saya sedih karena nggak bisa dari awal. Mestinya saya bertemu dengan para pimpinan kita tadi, ada Kiai Syamsul Ma'arif, kemudian ada Ustaz Zaki Khalis, dan ada Habib Lutfi yang kita juga ingin menyampaikan kepada PW harus bisa melepas tokoh-tokohnya diambil sama PB. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. PW dengan keberkahan, dan terima kasih kepada MC, kepada semua yang hadir di sini. Saya nggak mau berpanjang lebar. Saya hanya ingin berbagi. Saya memegang kitab yang ditulis oleh seorang ulama hadis. Sekarang beliau itu tinggal di Mesir kembali. Sebelumnya beliau murid langsung Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika Syekh Yasin Al-Fadani masih di Mekah, Syekh Mahmud Said Mamdum salah satu dari murid-murid yang selalu melekat dengan beliau, bahkan tinggalnya berada di satu rumah Mesir. Mahmud Said Mamdum menulis kitabnya 2 jilid, Tasniful Asma fi Syuyukhil Ijazah was Sama'. Ini adalah kumpulan sanad Syekh Yasin Al-Fadani. Siapa guru-guru Syekh Yasin Al-Fadani? Pada malam hari ini saya ingin membacakan ketika sampai di huruf H. Hasyim Asy'ari Al-Jumbani. Hasyim Asy'ari Al-Jumbani. Boleh saya bacain? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Harful ha. Hasyim Asy'ari Al-Jumbani. Hasyim wa yuqalu Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid Syekh ulama Indonesia Asy-Syafi'i Al-Jumbani. Gak usah diterjemahin Ustaz, Syekh Hasyim Asy'ari Al-Jumbani, maksudnya Jombang. Beliau dikenal dengan Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid, seorang yang berilmu luas, seorang yang selalu fokus di dalam dakwah, mujahid. Beliau seorang mujahid, Syekh ulama Indonesia, guru besar ulama-ulama Indonesia. Asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, Al-Jumbani Jombang. Wulida di qaryah min qura Jombang bi Jawa Syarqiyah bi Indonesia. 1282 Hijri. Beliau dilahirkan di salah satu desa di Jombang di Jawa Timur di Indonesia tahun 1282 Hijriah. Berapa itu? 1282. Kana walihu minal mushtaghilina bil ilm. Ayahnya adalah salah seorang yang sibuk dengan ilmu. Ansha'a ma'hadan ilmiyan fi Jawa Syarqiyah. Ayah beliau membuat atau merintis pesantren di Jawa Timur
akhadha al-mutarjam al-Qur'an wal fiqh wal nahwa was sarf an Syekh Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani. Syekh Hasyim Asy'ari belajar ilmu tentang Al-Quran, fikih, nahwu, sorof dari Syekh Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani. Summa safara ila Makkah. Syekh Hasyim Asy'ari pergi ke Mekah pada tahun sana alaf salasiyah wa thamaniyah Hijriyah. Duh pura-pura aja. Tadi yang baca qasidah juga enggak paham juga kan. Tapi asyik. Beliau pergi ke Mekah pada tahun 1308 Hijriah. Hai Jawara limuddati 6 sanawat. Beliau tinggal di Mekah itu kurang lebih 6 tahun. Wa biha akhadha an Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Tirmidzi al-mutawaffa sanah 1338. Beliau pergi ke Mekah tahun 1308, tinggal di Mekah 6 tahun. Kemudian beliau berguru dengan Syekh Mahfuz bin Abdullah At-Tirmidzi yang meninggal 1338. Wa huwa umdatuhu fi ulama'i Makkah al-Mukarramah. Syekh Mahfuz itu adalah pegangan kuat Syekh Hasyim Al-Asy'ari di antara ulama-ulama Makkah. Jadi sandaran kuatnya Hadratus Syekh ketika di Mekah itu adalah Syekh Mahfuz. Kemudian kama annahu lazama as-Sayyid Alawi bin Ahmad as-Saqqaf Naqibus Sadah. Beliau melazimkan selalu bersama dan melekat dengan Sayyid Ali bin Ahmad as-Saqqaf Naqibus Sadah. Jadi ada kitab namanya Tarsyid al-Mustafidin, kemudian Sab'a Kutub Mufidah. Nah, ini dia Sayyid Ali bin Ahmad as-Saqqaf yang cucunya guru saya Hasan bin Ali as-Saqqaf yang di Jordan. Syekh Hasyim Asy'ari sangat dekat dengan Sayyid Ali bin Ahmad as-Saqqaf Naqibus Sadah, pimpinan para habaib, para sada waktu itu di zaman di Mekah. Wa Sayyid Husain bin Muhammad al-Mufti. Dan Syekh Hasyim Asy'ari dekat sekali mulazamah selalu bersama Habib Husain bin Muhammad al-Habashi, mufti Syafi'iyah di Mekah. Siapa Habib Husain? Habib Husain saudara dari pengarang Maulid Simtutura, Habib Muhammad bin Ali. Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Ini Habib Husain bin Muhammad, saudara dari Habib Ali bin Muhammad al-Habashi Simtutura. Jadi hubungan habaib dengan NU itu nggak bisa di. Jadi kalau ada yang bisa ini beneran. Wala Sayyid Husain bin Muhammad al-Habashi al-Mufti. Habib Ali Sahib Simtutura kalau di Mekah itu di rumah saudaranya Habib Husain bin Muhammad bin Husain. Karena Simtutura Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Dan nanti hubungan dengan keluarga As-Saqqaf itu nanti anaknya Habib Ali al-Habashi itu menikah dengan keluarga As-Saqqaf yang pengarang Tarsyid al-Mustafidin. Jadi hubungan ini bukan hubungan baru hanya di Indonesia. Jadi kita inginkan dari Lailatul Ijtima ini bahwa habaib dan tidak bisa. Jangan coba-coba disangkan. Coba-coba disangkan. Iza sama qara'a alaihima. Syekh Hasyim belajar membaca kitab itu dengan Sayyid Ali bin Ahmad as-Saqqaf dengan Habib Husain bin Muhammad al-Habashi, saudara Habib Ali Simtutura. Belajar di haram di Mekah, di fil haram asy-syarif wa fi manzilaihi, ngaji di Masjidil Haram dan juga di rumah. Berarti apa coba? Sangat dekat sekali. Kemudian wala masya'a min Makkah al-Mukarram wal wafi lil hajj dan Hadratus Syekh ini guru-guru yang lain dari Mekah
Dan dari orang-orang yang datang pada waktu beliau ada di sana, yang ulama-ulama yang datang ke sana ke Mekah itu untuk haji atau untuk ziarah, minhum Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, cucunya yang sekarang Habib Al-Attas di Singapura, Masjid Ta'ala. Jadi kapan kita mau ke Singapura? Insyaallah. Ada masjid Ta'ala. Cucunya itu sekarang Habib Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Hasan Muhammad bin Salim bin Hasan Al-Attas. Beliau satu-satunya masjid di Singapura itu yang milik pribadi masjid beliau. Namanya Masjid Ta'ala. Masjid Ta'ala setiap tahun ada haul. Biasanya Kiai Syukron Mahmud saudara datang. Habib itu lain lagi ya, Habib. Ini waktunya cuma kalau di Hasan itu haul malam Jumat, di Habibnya malam. Ya, beda berapa hari. Dan beliau adalah ketua kerukunan umat beragama di Singapura. Kalau baca informasi Pangeran Charles ke masjid di Singapura, pasti di masjid itu. Jadi pokoknya Dewi harus berangkat. Enggak. Jadi kalau kita itu Habib Hasan dikenal. Beliau sangat disegani di Singapura dan setiap habis Jumat karena beliau ada kasih itu agak bagus. Itu setiap habis Jumat itu nanti orang-orang Nasrani, silaturahmi sama beliau. Diskusi dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua dibuat bersaudara, semua diajak akur, semua diajak untuk menghindari yang tidak baik. Jadi Syekh Hadratus Syekh Asy'ari itu juga sebut kepada Habib Ahmad bin Hasan, wa Sayyid Abu Atta, wa Syekh Saleh Bafadha, wa Syekh Rahmatullah bin Khalid Al-Indi, sahib Izharul Haq. Beliau juga berjumpa dengan Sayyid Abu Atta, Syekh Saleh Bafadha, kemudian Syekh Rahmatullah bin Khalid Al-Indi, sahib Izharul Haq, kitab Izharul Haq. Wa Syekh Muhammad Abid bin Husain Al-Maliki Al-Mufti wa ghairuhu. Dan beliau juga sempat berguru dengan Muhammad Abid bin Husain Al-Maliki al-Madhab Maliki. Beliau berguru dengan waqad istawfa masyayikhahu wa asanidahu Syekhul Allama Muhammad Yasin Al-Fadil Kawakib Sayyar. Dan telah disebut nama guru-guru Hadratus Syekh Asy'ari dan sanad para guru-gurunya telah disebut lengkap oleh guru-guru Muhammad Yasin Al-Fadil dalam kitab Al-Kawakib As-Sayyar. Wa fi al-alf wa thalathmi'ah wa arba'ash hijri wal am alladhi ada fi haramain. Dan pada tahun 1314 Hijriah 1314 Hijriah, dan tahun itulah beliau Asy'ari kembali dari Haramain kembali ke Indonesia istajahah wa tadris. Ketika pulang ke Jawa beliau fokus untuk mengajar wa tawalla dzalika fil ma'hadil ilmi allazi ansha'ahu walid. Dan beliau menjadi pemimpin di dalam pesantren yang didirikan oleh ayah-ayahnya. Faqa bi tawsi'at wa bina'i ribatin fihi litul. Beliau melaksanakan perluasan tersebut dan beliau yang membangun asrama untuk para santri. Wa sa'adatul allazi yadrusuna 'indahu iddatan. Sampai murid beliau itu yang berguru kepada beliau sampai berjumlah ribuan. Wastakhdama lahumul ulama min anha'il bilad. Dan murid-murid itu dijadikan dan diminta data wilayah. Karena ini yang hampir hilang sekarang dari NU. Kenapa masjid kuasa? Kenapa banyak pesantren yang billahi tauhid wal hidayah? Karena kita dulu kan semua langgan, semua masjid, semua pesantren itu kader-kader nahdien, tapi sekarang kader-kader wallahu a'lam bissawab. Wa bil khata. Wa qad ta'arrada li kathirin min al-muqawamat wal mu'aradat min al-kuffar al-hulamiyyin bisabab
tijahati, dan beliau mendapat perlakuan yang cukup keras, perlawanan, penolakan dari orang-orang kafir Belanda karena pandangan beliau dan arah pikiran beliau. Wa tafaqqa as-sira'at talaja'at al-hukum al-hukumiyah ila dan sempat terjadi ketegangan konflik sampai pemerintah Belanda waktu itu menggunakan kekuatan dan kekerasan. Fa arsala quwwatan hajajal ma'ad. Pemerintah Belanda mengirim pasukan untuk menyerang. Betul ya? Untuk menyerang pesantren. Wa hawalat ightiyalah, berusaha untuk membunuh Hadratus Syekh. Walakin hadzal hadis kana hafizan ala mudha'afat juhud. Akan tetapi peristiwa tersebut malah mendorong untuk menguatkan semangat fa'u'uya bina al-ma'al ka ahsan ma yakun. Dan akhirnya peristiwa tersebut pesan-pesan dibangun lebih bagus lagi. Walamma kana yakun fi Indonesia mujtama islamiyyan sa'a sya'il ma'al madaris fi sya'il bilad summa faqqa fi tauhid ulama fa assasa lahu rabitatan bi ism jam'iyyat nahdlatul ulama fi tarikh 28 Jumada al-Akhirah sanah alaf salasanya arba'in. Beliau memiliki cita-cita untuk masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang Islami. Beliau berusaha dengan membangun pesantren dan sekolah-sekolah di penjuru. Kemudian beliau berpikir untuk menyatukan ulama. Maka beliau membuat satu organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama pada membentuk organisasi namanya Nahdlatul Ulama pada tanggal 28 Jumadil Akhir yang Hijriah. Nah, mungkin ya 28 Jumadil Akhir 1344. Sekarang kan 1400 Wakana ra'isan lah, beliau menjadi pimpinannya. Walukib beliau itu Hadratus Syekh Isa menjadi pimpinan dari jamiah tersebut. Walukiba bisyaikhil akbar, beliau mendapatkan lakop sebagai Syekhul Akbar. Wa ansya'a firaqan lisyabab bi'isi, beliau yang membentuk gerakan pemuda namanya Hizbullah. Hadafuhu qawqatu fakka al-mustah, tujuannya untuk menghadapi penjajah yang kafir. Waqa'at firaq amaliyat kabirah, dan kelompok muda tersebut atau Hizbullah tersebut telah melakukan banyak kegiatan yang besar. Wa asdara al-murtarjar jaddata fatawa bulan, dan Hadratus Syekh telah mengeluarkan beberapa fatwa untuk melawan Belanda. Minha tahrimuhu alal muslimin at-ta'awun al-hulaliyin. Waktu itu ada fatwa beliau tidak boleh kerjasama dengan Belanda. Kama harrama qabul aul islam ayat sa'adah minhum. Sempat ada fatwanya tidak boleh menerima bantuan dari Belanda. Wa inna dakhalat Hulanda al-harb al-alamiyah tsaniyah talabat al-muslimin ketika Belanda masuk perang kedua, minta dari orang Indonesia at-tatawwu fi sufufil jaysh. Indonesia ketika Belanda masuk perang dunia kedua, Belanda minta orang Indonesia ikut di dalam pasukan Belanda. Tujuan untuk menjaga Indonesia. At-tatawwu fi sufufil jaysh Indonesia didri Yaban. Belanda Indonesia ikut dalam pasukannya dengan dalih melawan
cepat. Hina dataqamal mutarjam wa tasadda li hadhihi fikrah. Dan pada saat itu beliau bangkit dengan menentang pemikiran seperti ini dan menerbitkan fatwa haram ikut dengan tentara Belanda. Bitahrim al-iltihaq bil jaysh al-Holandi. Beliau haram ikut masuk tentara Belanda. Wa in dakhala al-Yaban Indonesia. Ketika Jepang masuk Indonesia, di asjidina min Baliliaba Hadratus Syekh dimasukkan ke dalam penjara. Wa makatha fihi sittata ashhur. Beliau di penjara itu selama 9 bulan. Wa ba'da khurujihi min as-sijni urida alaihi ri'asatus syu'un ad-dini. Ketika beliau dari penjaranya ditawarkan untuk memimpin urusan keagamaan. Beliau nolak. Wastasra ala ahli nashr wal jihad. Dan beliau konsisten di dalam menyebarkan ilmu dan jihad. Kana aliman min kibaril ulama. Beliau adalah ulama besar dari ulama besar. Samhal khuluq. Orangnya itu lembut, ringan. Budi pekertinya latiful musyarah, lembut di dalam interaksinya. Yastasbil zuwarahu biduni hajizin wala walas. Menerima siapa yang datang kepada beliau tanpa ada penghalang dan pembatas. Hadhihi umur ja'alat yahtal makan kabi nufusil wal. Semua ini membuat beliau memiliki kedudukan yang besar di hati baik umum ataupun orang khusus. Takharraja alaihi katsirun yang keluar berhasil dari pesantren beliau tersebut banyak sekali alim yang ulama wa akhadha al-katsir fil kharijil mahad. Yang dari pesantren banyak, yang dari luar pesantren juga banyak. Fala tar alim minal ulama yang jauh kamu tidak akan menemukan seorang alim dari ulama-ulama di wilayah Jawa, terutama Jawa Timur, kecuali pernah berguru atau pernah mengambil ilmu dari beliau. Jazaminhu jama'atul ulama, dan banyak dari para ulama yang tak ijazah. Jadi kalau ada orang ceramah cuma ngamuk ke masuk saya ditanya, itu ceramahnya dapat ijazah lo enggak? Kalau ada yang mencaci lagi itu ditanya, itu man yujizuhu lil wa'd wal irsyad gitu. Sedikit lagi. Jadi murid-murid yang dari dalam pesantren sampai tidak ada satu orang alim dari wilayah Jawa terutama kecuali pernah mengambil ilmu beliau dan banyak ulama yang ijazah. Wa kibar talab yang minta ijazah dari Hadratus Syekh juga banyak para penuntut besar senior dari Mekah. Karena itu marjal suwari wa qusas Indonesia. Rumah-rumah adalah tujuan para pengunjung dan orang-orang yang datang baik dari Indonesia wa min syata'an ha'il alam Islam. Dan dari banyak penjuru negeri Islam illa wajhatul ula wal ijtima' tidak ada seorang alim yang datang ke wilayah Jawa kecuali tujuan utama itu adalah bertemu dengan beliau dan berkumpul dengan beliau. Wa kana ada lurus ini dan kebiasaan beliau dari duha hatta zuhur. Kebiasaan beliau pengajian beliau ngajar itu dari duha sampai zuhur. Wa ba'da salatu zuhur wal qailula wal ghada yusalli al-'asr. Summa yajlis biasa dari waktu duha sampai zuhur. Kemudian setelah salat zuhur ada qailulah, kemudian makan siang, kemudian salat asar, kemudian duduk mengajar. Wa qailal maghrib wa ba'dahu ila al-isya. Sebelum maghrib, habis maghrib sampai isya. Wa yastaqbil al-wufud wa yujibu 'ala al-fatawi.
Beliau kedatangan delegasi dan beliau menjawab kalau ada fatwa yang minta kepada beliau wa kataba risalatan isim at-tibyan fi nahyi an muqata'atil arham. Beliau memiliki satu risalah yang beliau nama at-tibyan fi nahyi an muqata'atil arham. Tufiya fi sabi'in Ramadan. Beliau meninggal kalau di sini tanggal 7 bulan Ramadan. Sanad salafnya situs 1366 fi Jawa wa Syarqiyah rahimahullahu wa azabahu ridhahu. Mudah-mudahan Allah merahmati hadratus syekh dan memberikan pahala yang berlimpah dan memberikan keridhaan yang sempurna. Tarjamah Syekhuna Al-Fadani Al-Fadhi dan ditulis biografinya dengan lengkap oleh guru kami Syekh Al-Fadani di dalam kitab sanadnya wal asli fi Nafil Jawahir. Kemudian juga di dalam kitab Nafil Jawahir di juz yang kedua halaman 1521. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan banyak manfaat untuk saya, untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Lailatul Istimewa Lailah yang mubarak yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini yang bisa saya berbagi pada kesempatan malam hari ini. Tidak ada yang khusus, semuanya insya Allah akan bersambung, dan mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang saya bisa lebih awal datang untuk banyak mendapatkan keberkahan dari yang hadir. Karena hari ini saya kehilangan beberapa yang hadir. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, Allah berikan keberkahan, dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.